Swastiastu. Halo Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Sugi Swartanaya, yang ditunjuk secara aklamasi menjadi host dalam acara Kejaksaan Negeri Denpasar Podcast. Biar semangat pagi ini. Nah, setelah lama kita tidak berjumpa, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu yang sangat luar biasa, dan juga dia terkenal nih di kantor Kejaksaan Negeri Denpasar. Nah, tentunya pada pagi hari juga kita akan membahas seputar Datun dan pelayanan hukum atau bisa disingkatkan SEDAP. Waduh. Oke. Narasumber kita adalah Bapak Iputu Bayu Pinarta, SHMH, selaku Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum Datun di Kejaksaan Negeri Denpasar. Mohon izin Bapak, selamat pagi. Selamat datang di podcast Kejaksaan Negeri Denpasar. Sobat Adiaksa yang menyaksikan podcast dari Denpasar ini. Oke Pak Bayu. Ya, nah, gimana nih perasaannya diundang di podcast di narasumber sini? Yang pertama pasti saya pribadi sangat senang sekali ya, terus satu kebanggaan bisa mewakili DPN Jaksa Pengacara Negara dari Denpasar, bisa mengisi waktu di podcast dari Denpasar ini ya, satu kebanggaan dan sudah pastinya ya ditekan. Sudah pasti. Nah, santai aja Pak ya, jangan tegang ya. Benar. Tapi saya lebih tegang sih Pak. Oke Pak, pada pagi hari ini nih Pak, kita akan membahas seputar Datun dan pelayanan hukum nih Pak. Ya. Nah, secara garis besarnya kan kita akan bahas Datun nih Pak. Boleh dijelasin nggak sih Pak, Datun itu kayak gimana sih Pak? Boleh dijelasin Pak? Nah, sebelum jauh ke Datun ya, ini kita Sobat Adiaksa semua, sebelum kita jauh ke Datun, kita bahas dulu nih di sini kan kejaksaan itu seperti apa? Atau masih banyak yang betul kan? Apalagi sobat-sobat semua, kejaksaan itu isinya seperti apa sih? Iya, banyak yang penasaran nih Pak. Banyak yang penasaran nih pastinya, apalagi sekarang adik-adik generasi milenial itu kan cepat sekali gimana apa sih? Iya betul Pak. Kejaksaan itu sendiri sudah ada undang-undang kejaksaannya. Kemudian di kejaksaan itu, nah saya memperkenalkan diri, ada beberapa bidang di kejaksaan itu. Nah, kita bisa tahu mungkin yang sering dilihat, yang pertama itu bidang tindak pidana umum, kemudian ada bidang tindak pidana khusus. Nah, untuk pidana umum tadi itu untuk menangani perkara-perkara umum yang seperti sidang-sidang ini ya. Kemudian ada bidang tindak pidana khusus itu tindak pidana korupsi dan juga pidana khusus lainnya. Kemudian juga ada bidang Datun sendiri, bidang Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara. Kemudian juga ada bidang pembinaan untuk intern daripada pegawai kejaksaan. Nah, untuk di tingkatan kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung itu ada bidang pengawasan. Nah, itu untuk mengawasi seluruh pegawai yang ada di kejaksaan itu sendiri. Baru-baru ini ada lagi yang terbaru di Sugi. Nah, kita bisa tahu sendiri ada bidang tindak pidana militer. Nah, itu sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Kita memang juga ada jaksa selaku penuntut umum. Nah, kita juga kemarin itu yang terbaru adalah bidang tindak pidana militer. Iya. Kemudian sekarang nih baru kita masuk ke Datun ya. Memang kita ya. Kita masuk ke Datun. Datun itu sendiri, Bisugi, Datun itu sendiri tugas tupoksinya adalah sebagai unsur dari pembantu pimpinan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, di mana dalam bidang perdata dan tata usaha negara itu sendiri kita bisa tahu di sana ada namanya tugasnya sebagai penegakan hukum, kemudian memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum, tindakan hukum lainnya. Nah, kami juga menjelaskan sedikit di Datun itu ada saat ini ada kepala seksi perdata dan tata usaha negara, kemudian di bawahnya itu ada kepala subseksi, saya sendiri selaku kepala subseksi pertimbangan hukum bidang Datun, kemudian ada kepala subseksi perdata dan tata usaha negara, kemudian ada juga jaksa fungsional di Datun. Kemudian dalam hal ini peran Datun itu sebanyak dilihat, mungkin sekarang peran Datun itu sendiri banyak dilihat sebagai kalau yang banyak yang sih jaksa pengacara negara ya, perwakilan misalnya ada
pada surat keterangan dari pemerintah dan surat kuasa khusus bisa mewakili pemerintah, mewakili badan usaha di negara maupun unsur kecilnya. Kemudian kami juga tidak menutup kemungkinan juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat umum untuk bidang dapur itu sendiri. Nah, satu yang tadi itu pelayanan. Oh gitu. Iya. Nah, Pak Bayu ini kan sekarang menjabat sebagai Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum, Pak. Nah, kira-kira boleh nggak sih dijelasin nih tugas pokoknya seorang Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum itu seperti apa sih, Pak? Tugas pokoknya. Tugas pokoknya nih kita pengen tahu nih dari sobat-sobat Adiaksa nih. Ya, untuk saya sendiri ya, sobat Adiaksa semua, bisa saya jelaskan sedikit di sini apa sih tugasnya saya selaku Kasubsi Pertimbangan Hukum. Iya, betul, Pak. Nah, kalau secara ini tugas porsi kewenangan saya di sini bisa memberikan satu, ada namanya pertimbangan hukum, legal opinion, kemudian sebagai memberikan legal opinion, kemudian legal assistant pendampingan hukum, kemudian ada legal audit atau audit hukum. Nah, seperti itu. Oh gitu. Nah, seperti itu tuh Sobat Adiaksa, tugas pokoknya dari seorang Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum. Secara ringkasnya seperti itu sih tugas pokoknya. Iya, betul. Nah, tadi Bapak itu menyinggung soal jaksa pengacara negara nih, Pak. Nah, setahu yang Sobat Adiaksa itu kan kalau jaksa itu identik dengan yang namanya penuntut umum nih, Pak. Oh ya, kayak di TV ya, di persidangan kan ada namanya jaksa penuntut umum nih, Pak. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih, Pak, jaksa penuntut umum dengan jaksa pengacara negara nih, Pak? Perbedaannya iya, betul. Bisa yang pertama kita lihat dari tugas pokoknya atau fungsinya ya. Kalau jaksa penuntut umum itu sama seperti yang dilihat oleh Sobat Adiaksa semua, bahwa bisa dia melaksanakan proses persidangan dalam hal pidana umum ataupun pidana khusus. Nah, bisa kita lihat salah satu tugasnya seperti tadi di bidang tindak pidana sebagai penyidik, jaksa penyidik sebagai penuntut umum dalam penuntutan. Nah, setelah itu dia mengeksekusi. Itu kemudian kalau jaksa pengacara negara itu sendiri memang sama-sama bisa bersidang mewakili gini. Namun hal ini ranah yang dimaksudkan yang satu pidana umum, kalau tindak pidana, kemudian kalau JPN itu sendiri, jaksa pengacara negara itu sendiri di bidang perdata maupun tata usaha negara. Misalkan contohnya nih, kita jaksa pengacara negara berdasarkan surat kuasa khusus sebagai perwakilan dari misalnya pemerintah Kota Denpasar yang digugat oleh pihak, misalnya baik itu kita menjadi pihak tergugatnya atau pihak tergugatnya, seperti itu. Jadi berdasarkan surat kuasa khusus itu mewakili pemerintah Kota Denpasar, jaksa pengacara negara bisa salah satu ya untuk tugasnya ya mediasi ataupun nanti bisa mewakili di dalam persidangan seperti itu. Nah, di situ dan gininya. Kemudian perannya juga bisa nanti apabila ada gugatan tata usaha negara juga bisa kita bersidang di pengadilan tata usaha negara. Seperti itu. Gitu. Jadi kan pengacara negara itu kan membela negara, maksudnya jadi pemerintah gitu ya, Pak ya? Ya, makanya tadi jadi diidentikan dengan istilah jaksa pengacara negara. Seperti itu. Di situlah makanya ada muncul, ini nih JPN, jaksa pengacara negara. Oh itu penuntut umum, jaksa penuntut umum. Nah, seperti itu. Oh gitu. Siap. Iya. Nah itu ini nggak beda artinya pakaian dinasnya jadi beda ya, Pak ya? Ini kan Bapak pakai bajunya warna biru ya. Kalau ini kan apa namanya? Ya, kalau yang jaksanya biasanya warnanya coklat. Sobat Adiaksa, lupa tadi saya juga menjelaskan di sini dari segi uniform atau dari segi seragam yang kita gunakan juga, mungkin apabila dalam hal kedinasan sehari-hari seperti pakaian dinas harian ya, betul, misalnya jaksanya seperti Bisuki ini. Nah, kemudian juga kalau bersidang, jaksa kalau menjadi penuntut umum itu dia menggunakan toga namanya, yang hitam sih, nasi putih. Itu toga. Tapi kalau kami di selaku jaksa pengacara negara mungkin ada berdasarkan dirinya kami juga ada seragam tertentu. Nah, jadi supaya menghilangkan kesan nanti apa ya, karena kan kalau orang pakai seragam dinas kan nanti kalau kita mendalami dari sana kan nanti kesan serem atau gimana kan, jadi
mungkin perintah dari pimpinan, dari atasan, kita ditugaskan ya kalau mau bantu ya pakai ada seragamnya seperti ini dan seperti ini. Nah, jadi lebih kalau bisa dibilang ya biar lebih bisa membaur lah ya sama masyarakat. Benar seperti itu, membaur lah kita bisa bilang. Siap. Nah itu dia tadi Sobat Adiaksa, perbedaan antara jaksa pengacara negara dengan jaksa penuntut umum ya. Dari bajunya juga berbeda nih, ya kan? Nah kira-kira dari bidang datun itu untuk masyarakat itu apa? Ada nggak solusinya dari permasalahan dari masyarakat di bidang datun? Mungkin maksudnya P2G itu bidang datun itu apa sih? Karena ini kan mungkin dibilang terus kita mewakili pokoknya. Iya betul. Tapi untuk masyarakat sendiri apa sih manfaatnya? Betul, gitu ya? manfaatnya seperti apa sih untuk masyarakat? Yang disugi benar, terus yang ditanyakan tadi itu biar nanti dikiranya datun itu khusus ke pemerintah aja terus waktu iya betul. Enggak, sebenarnya seperti tidak awal tadi, datun itu sendiri punya juga gini tugas dan kewenangannya selaku untuk memberikan pelayanan hukum namanya. Nah, iya. Tugas pelayanan hukum itulah yang bisa kita berikan dan banyak dirasakan oleh masyarakat umum, nah, khususnya untuk masyarakat di Kota Denpasar. Nah, seperti itu kita tupoksi di pelayanan hukum itulah kita sering promosikan kepada masyarakat di Kota Denpasar maupun dari Jam Datun sendiri memberikan promosi kepada masyarakat di seluruh Indonesia agar bisa merasakan peran dan maksud ini loh kejaksaan ada di tengah-tengah kita nih gitu ceritanya. Nah kalau misalnya di sini nih Pak, di kantor Kejaksaan Negeri Denpasar nih, kira-kira ada nggak sih layanan yang dari Datun itu untuk membantu masyarakat di luar sana Pak? Layanan dari Datun ya, kita juga mau mempromosikan nih kepada iya. jaksa nih. Kita juga punya web namanya web kejaksaan. Nah, di sana bisa diakses di web kejaksaan itu www.kejadidenpasar.id, bisa klik di sana, kemudian nanti diakses di sana ada kanal sedap namanya. Nah, kanal sedap itu ya seperti judul podcast ini seputar Datun dan pelayanan hukum bisa dilihat di sana. Nah, kemudian kalau bisa dilihat di sana kanal sedap itu diklik di sana, kemudian lihat aja di sana tuh ada berbagai pilihan-pilihannya yang disediakan. Di sana bisa kita lihat berbagai pilihannya. Nah, kemudian salah satunya untuk yang dirasakan oleh masyarakat nih, di sana ada di kanal sedap itu ada curhat hukumnya. Oh, jadi masyarakat bisa curhat? Bisa curhat di sana. Itu dilayaninya gimana Pak? 24 jam atau gimana? Nah, itu dilayani 24 jam. Bisa maksudnya diakses 24 jam. Oh, gitu. Secepat mungkin nanti akan diberikan jawaban oleh tim JPN yang tentunya sudah profesional, jadi dijawab apa permasalahan hukum, kiranya itu permasalahan hukumnya bisa dipetakan dulu. Nah ini yang ditanyakan permasalahan hukum apa, apakah pidana, apakah termasuk dalam perkara perdata, ataukah tata usaha negara dan sebagainya, kan itu. Nah nanti akses di sana, diisi data akan sudah dibalas, kemudian mendapatkan jawaban. Untuk data pribadi pun bisa diberikan di sana apabila ini ditentukan atau tidak. Itu khusus yang di Kejadian Denpasar. Nah itu dia tadi Sobat Adiaksa. Jadi jangan ragu-ragu nih untuk konsultasi lah kepada jaksa pengacara negara di websitenya, di WA ya, kita bisa curhat ya. Nah itu curhat hukum itu sudah tersambung itu ke nomor WA-nya dari apa namanya? Iya, dari gini JPN gitu. Nanti bisa kita berikan gini kalau nanti solusinya iya sekali. Nah, kita juga nih di Sugi, kita sedikit juga memberikan wawasan kepada Sobat Adiaksa semua nih yang ada di rumah sana semuanya nih. Kita juga dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sendiri di pusat nih. Memberikan kemarin meluncurkan namanya program Halo JPN. Nah ini dia ya, Halo JPN. Ya, sebenarnya selain dari sedap tadi, kalau sedap itu kan di daerah kejaksaan. Kami juga di sana, maksudnya Datun sendiri itu sudah memberikan layanan, ada namanya terobosan baru yang kemarin ini karena banyak yang perkembangan zaman, sebab juga ada pandemi, jadi
diluncurkanlah namanya Halo JPN. Halo JPN. Halo JPN itu sendiri bisa dibilang sebagai solusi ya Ya. bagi masyarakat atau sobat Adiaksa yang ingin bertanya mungkin di seluruh Indonesia ya, tidak menutup kemungkinan ini seluruh Indonesia dimanapun kapanpun itu selama masih ada akses untuk mengakses Halo JPN itu sendiri bisa langsung di sana curhat, maksudnya berarti masalah di aksesnya di mana aja bisa ya Pak ya? Akses dimanapun bisa, maksudnya di HP, di laptop bisa, semua di PC bisa semua. Nanti ada koneksi internet nanti kalau ada kuota sama aja. Iya betul. Itu bisa nanti bisa melalui ke websitenya di www.halojpn.id, kemudian juga di sana bisa juga di scan di QR barcode-nya itu bisa di scan, nanti langsung muncul download aplikasinya di Halo JPN. Nah, bisa. Nah, di namanya saya juga mau menekankan sama sobat Adiaksa semuanya nih bahwa semua pelayanan yang dilaksanakan oleh kejaksaan, nah terutama dari tadi Halo JPN, Halo JPN, kemudian tadi sedap juga kanal sedap, nah itu semuanya gratis. Wah, gratis itu. Tanpa dipungut biaya ya? Tanpa dipungut biaya, itu pada intinya sih itu gratis, gratis. Semua. Jadi salah satu pembedanya, salah satu terobosan itu kenapa berbeda dari layanan lingkungan, nah itu karena gratis. Itu semua itu diakses gratis semuanya itu, jadi tidak ada dipungut biaya. Oke, jadi sobat Adiaksa jangan ragu-ragu untuk curhat masalahnya. Nah, tadi masalahnya tentang apa aja Pak? Permasalahan kalau bisa dilihat di sana permasalahan tadi satu yang tadi terkait dengan keperdataan, kemudian ada mungkin kalau bisa proses tata usaha negara, itu mungkin ada juga bisa dibilang terkait mungkin pertanahan, kemudian tadi terkait dengan ketenaga kerjaan mungkin bisa, waris, kemudian juga ada pernikahan yang di sana juga mungkin dimintain pendapat hukum atau cari solusinya seperti apa bisa diakses. Kemudian juga masih banyak lagi utang piutang kayak sekarang mungkin ada bagaimana pendirian umum PD bisa, kemudian perjanjian, nah itu tadi terkait dengan keperdataan, kemudian juga legal drafting, kemudian mediasi, kemudian hakim, banyak lah masih bisa ditanyakan di sana. Oke, pokoknya semuanya jangan ragu dah untuk nanyain solusi ke jaksa pengacara negara nih lewat Halo JPN atau juga lewat sedap nih di websitenya Kejaksaan Negeri Denpasar. Betul sekali. Nah, Pak Bayu, nggak kerasa nih sudah berjalan hampir 30 menit nih kita berdiskusi. Udah 30 menit nggak kerasa. Aduh. Boleh nggak kita nih memberi Pak Bayu ini dikasih closing nih? Closing statement. Iya, untuk masyarakat yang memberikan manfaat kepada masyarakat nih. Dan jangan ragu dah, pokoknya seperti itu. Gimana sih closing statementnya? Ini sobat Adiaksa semua dimanapun berada, ya. Jangan pernah ragu, pokoknya jangan pernah ragu. Kalau ada permasalahan hukum yang dialami, jangan pernah ragu, langsung saja bisa diakses dimanapun dan kapanpun akses Halo JPN. Nah, di sana rasakanlah peran daripada kejaksaan di tengah-tengah masyarakat, nah, terutama di sobat Adiaksa generasi milenial saat ini. Nah, itu semua pelayanan yang kami berikan itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, bisa dirasakan seperti itu ya. Oke, siap. Itu sih closing statementnya. Terima kasih Pak Bayu. Wah, tidak terasa sudah menuju akhir, dan Pak Bayu terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam acara podcast kita pada hari ini. Iya, sama-sama. Semoga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang diberikan oleh Pak Bayu. Semoga diberikan kemudahan juga dalam mencari solusinya nantinya. Dan tidak terasa juga waktu sudah berakhir. Akhir kata kita ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih juga Blisugi dan semua sobat Adiaksa di sini sudah meluangkan waktunya. Siap, terima kasih Pak. Akhir kata kita ucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa di next podcast. See you the next podcast.